guru dengan tujuan biar siswa kita memahami keluarga Rasulullah SAW gitu. Masa Cahariyah gak ngerti Bapak Ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan lucu. Ya, dan Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul itu berapa maka ini ditekankan pada tema Umur Rasul. Mari sesuai dengan hasil musyawarah dulu kita mengambil referensi dari kitab Khulasatul Nurul Yakin juz 1 dan juz 2. Saya yakin kalian kalau benar-benar kemarin sisi nawi sisi temenanan insya Allah bisa jawab. Maka ini kami tekankan bukan masalah hadiah yang kalian cari, tapi tentang keilmuan bahwa kita sebagai orang Islam penting sekali memahami sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ojo anak santri ini merek sandale apa, nomornya piro apa, giliran sejarah Rasul kita juga itu jangan sampai. Maka untuk lomba cerdas cermat ini sebelum kita mulai masing-masing bisa Pak itu Pak ya? Tapai B, saya tapai Regu A siap? Regu B sudah siap? Kesiapan. B sudah siap? Kesiapan. Perwakilan dari kelas 10B. Regu B perwakilan dari kelas 12B. 12B. Regu C perwakilan dari kelas 11A. 11A. Kasih aplaus sebelum dimulai. Bisa menerima supporternya, bahkan wali kelasnya bisa tepuk tangan sama mereka perwakilan dari kelas, mereka anak terbaik. Sudah bisa dimulai. Ini mohon diperhatikan, urusan teknik bakalan nanti gak gagal paham. Tadi sudah disampaikan oleh panitia, cuma untuk gue ajar siswa tapi lagi grogi ya. Grogi kan tapi Pak Habib lagi grogi. Saya cintai. Ini ada 3 babak. Oke, babak pertama pertanyaan sistem gugur. Masing-masing regu mendapatkan hak 3 pertanyaan dan waktunya 1 menit. 1 menit. 1 menit. 1 detik. Yang kedua pertanyaan lemparan dan juga 3 masing-masing 3 soal. Yang ketiga ya berdoa siap deh. Pertanyaan untuk kelompok A. Perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah mengikuti agama kakek beliau yang menjadi nabi sebelumnya. Saya ulang. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah mengikuti agama kakek beliau yang menjadi nabi sebelumnya. Tolong sebutkan nama nabi tersebut. Nabi Ibrahim. 100. Pertanyaan yang kedua, semangat Fahri. Nah, Buikai ini sih begitu buikai. Pertanyaan kedua diperhatikan. Pada umur berapakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah menjadi nabi,
mendapatkan wahyu yang pertama? Sebutkan pada umur berapakah? 80 tahun. 100. Pertanyaan yang ketiga. Pada saat Rasulullah SAW beribadah di Gua Hira, beliau didatangi malaikat Jibril untuk memberikan wahyu yang pertama. Tolong sebutkan nama julukan malaikat Jibril di kitab itu. Ar-Ruh Al-Amin. Sarana bangsa Arab. Bangsa Arab adalah penyembah berhala. Membunuh anak laki-lakinya dikarenakan takut dari fakir dan serta membunuh anak-anak perempuannya dalam keadaan hidup-hidup. Sebelum Islam datang, wong Arab itu anak wedok langsung dipendem urip-uripan. Sebutkan alasan mereka mengapa mengubur anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup. Waktu The first train will be ending in 5 minutes. Karena mereka malu mempunyai anak perempuan. bisa diulang. Karena mereka malu mempunyai anak perempuan dan mendapat celaan dari masyarakat. 100 untuk Gusti. Rasa malu. Kasih aplaus untuk Gusti wanita. Bapak Mirjan, ini gimana kalau kasih? Untuk menunggu beli lagi pertanyaan kedua perhatikan. Tolong sebutkan kapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah dari Allah untuk melaksanakan dakwah sirri atau samar. Ketika turun ayat Ya ayyuhal mudassir. Ya ayyuhal Mudassir. 100 untuk B. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Sampai terakhir. Juara. Terus pertanyaan yang ketiga untuk grup B. Persiapan grup B lagi. Sebutkan alasan kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memulai berdakwah dengan cara sirri atau sembunyi-sembunyi. Sekali lagi sebutkan alasan kenapa Rasulullah memulai berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi atau sirri. Saya jawab. Karena mengantisipasi karena bangsa Arab baru mendengar dan mengenal Islam. Karena mengantisipasi Terjadinya keterkejutan. 100 untuk revolusi. Karena mengkhawatirkan terjadinya bangsa Arab terkejut dengan adanya perkara baru dan perkara belum pernah didengar, sama intinya maksudnya. Sekarang untuk regu C, kasih apa dulu untuk regu B? Regu C siap ya? Bangsa apa? Oh, belum B. Nah, balik kelasnya sudah. Bener nanti, siap, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diperhatikan pertanyaan untuk
regu C, perwakilan dari kelas 11A. Siapakah perempuan yang pertama kali beriman kepada agama Islam? Siti Khadijah. 100 untuk regu dari kaum wanita itu pertama kali dari kaum wanita Siti Khadijah. Sudah, wah pertarungannya seru ini malah kalian ya. Kasih oplos semuanya. Ajak-ajakan. Pertarungannya seru. Siapakah orang yang beriman dari kalangan orang laki-laki? Sekali lagi, siapakah pertama kali orang yang beriman atau memeluk agama Islam dari kalangan golongan orang laki-laki? Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. 100 untuk Abu C. Ajak-ajakan ya, ajak-ajakan. Saya gerdek malah Bu Iin. Alhamdulillah. Untuk regu C masih tak acak pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Kapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memulai berdakwah dengan terang-terangan atau jahar? Kalau tadi mulai sembunyi-sembunyi, sekarang kapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memulai berdakwah dengan cara jahar atau terang-terangan? No kitabe ono iku. Waktu 1 menit masih. Tahun ke-15 kenabian. Kurang pas dilihat, itu jawabannya ayat itu. Jawabannya ayat sesuai dengan di kitab kamu. Mulai diperintah itu ketika turun ayat, ya, tak kasih bocoran. Mulai turun ayat apa? Waktu masih, monggo masih ada kesempatan lagi. Yang keras. Ketika turun surat Al-Maidah. Ayatnya dibaca. Waktu habis ketika turun ayat fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Kasih aplaus untuk kesemuanya. Regu A, regu B, dan regu C. Skor sementara untuk babak pertama, regu A mendapat nilai 300, regu B mendapat nilai 300, regu C mendapat nilai 200. Kasih aplaus sekali lagi. Masih semangat. Regu C masih dapat kesempatan banyak nanti. Tetap semangat. Masih banyak kesempatan untuk mengejar. Sekarang kita masuk ke babak kedua, pertanyaan sistem lemparan. Paham nggih? Masing-masing 3 pertanyaan, cuma saya urutkan masing-masing 3 pertanyaan sama. Ketika regu A tidak bisa menjawab, nanti saya lempar ke regu B dan seterusnya ketika waktu masih ada. Dimulai dari regu dhisik Pak, anut aku. Regu A ya. D. Semangat. Semangat Bu Nuryanti, kasih aplaus Bu Nuryanti, wong ndredeg wong iki. Semangat.
Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Regu A. Siapakah orang yang mengatakan, celaka wahai engkau Muhammad, karena inikah kau mengumpulkan kami? Ini saya gambarkan ketika Rasul berdakwah terang-terangan. Tabban laka ya Muhammad, bahasa Arabnya alihada jama'atana. Oh, karena ini kamu mengumpulkan kita. Siapakah orang mengatakan kayak gitu? Abu Lahab. 100 saudara. Bukan guyu ya. Regu B. Regu B. Persiapan regu B. Siap nggih? Berapa kalikah orang Quraisy mendatangi paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib untuk meminta supaya Rasul berhenti melakukan dakwah? 3 kali. 100 saudara B selama 3 kali. Wali kelasnya dongo tenan ndok omah iki berarti. Wirid, Pak. Wali kelasnya dongo tenan. Gue ember. Sekarang regu C. Semangat regu C, kasih aplaus. Dikei aplaus saat ceploki, rete ceploki terus. Wirid dengar Pak ember. Bismillahirrahmanirrahim, diperhatikan nggih. Serius. Siapakah nama seorang pemuda yang dibawa orang Quraisy kepada Abu Thalib dengan tujuan untuk siapakah nama seorang pemuda yang dibawa orang Quraisy kepada Abu Thalib untuk dijadikan gantinya Rasulullah supaya diambil anak Abu Thalib dan Rasulullah mau dibunuh oleh orang Quraisy? Jadi apa yang dijoli? Paham ya pertanyaannya? Ya? Pertanyaan paham? Tak ulang, tak gambarkan. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan, itu hujatan dari orang Quraisy keras kepada pamannya Rasulullah bernama Abu Thalib. Akhirnya orang Quraisy mengambil sebuah cara, ya kan, membawa seorang pemuda dibawa ke Abu Thalib. Nek cara Jawane Thalib, Abu Thalib, wis cah iki jupuken dadi anak Muhammad, kekne aku. Tak patenane Muhammad. Lah, nama anak yang dibawa orang Quraisy ke Abu Thalib, sebutkan nama anak tersebut di kitab yang akan pelajari ada. Satu, dua. Ayo. Kasih aplaus, kasih aplaus. Waktu. Pak Habib, Pak Habib. Waktu. Sih. Ayo. Masih waktunya katanya. Ngerang enggak? Masih? Pak Habib. Badawi. Soal dilempar ke regu. Sebutkan nama anak atau pemuda tersebut. Kasih aplaus regu A. Kelas bis mana iso? Apa akeh ember malah. Ayo nih. Akhir jantung ini. Ayo, ayo. Ayo. Ayo kasih semangat, kasih semangat, kasih semangat. Ubay bin Halaf. Siapa?
Ubay bin Khalaf. Masih belum pas. Masih walaupun Tiga. 1, 2. soal dilempar ke kelompok B. Magnetis. Umarah bin Walid. 100 Umarah bin Walid. 100 untuk kelompok B. Kasih aplaus semuanya. Semangat, semangat, semangat. Sekarang pertanyaan ke kelompok. Masih kelompok kamu ya? Nah, pertanyaan yang kedua, ketiga dua. Dipahami? Oke, Ember. Semangat. Siapakah nama sahabat Nabi? Oh, nggih, monggo, Pak. Siapakah nama sahabat Nabi yang disiksa oleh tuannya dengan cara lehernya diikat dengan tali untuk dibuat mainan anak-anak dan ditempatkan di pasir yang sangat panas? Bilal bin Rabah. 100 untuk Rego. Ini pertanyaan ketiga. Coba kedua terus. Ketiga, Pak. Masing-masing kedua ini. Ngono. Berarti pindah ini. Nggih, pindah B niki. Pokoknya terus mas aku mau. Wes sekarang Apa-apa, kelompok B. Kelompok B masih semangat ya. Semangat. Jatah B, nggih. Diperhatikan. Di tahun kelima dari kenabian, jadi Nabi dijanjikan diangkat Nabi oleh Allah mendapat 5 tahun. Di tahun kelima dari kenabian ada 2 laki-laki yang masuk Islam dari pembesar orang Quraisy yang terkenal dengan sangat kuat dan sangat berani. Sebutkan nama kedua orang tersebut. Umar bin Khattab dan Hamzah bin Harisat. Hamzah, Umar bin Khattab dan Hamzah. Hamzah. 100 untuk Rego B. Kasih aplaus. Sekarang Rego C. Ayo, C. Sebutkan sejarah asal usul terjadinya sholat jenazah gaib. Oh, tak ganti pertanyaannya. Oh, enggak bisa, harus kadung metu soal ini. Sebutkan asal usul sejarah terjadinya sholat jenazah gaib. Jadi tak gambarnya saatnya aku. Yang Nabi itu pernah melakukan sholat gaib pertama kali karena ada kejadian seorang opo mono wafat. Yuk, monggo. Engkek jari Caca. Kasih aplaus, semangat. Itu yang menjadi sejarah asal usul terjadi sholat jenazah kok. Nak buku ngono. Yuk. Kami bersama. Ayo. Kasih keluar. 10. 8. Semangat.
Soal dilempar ke doa. Yaitu pada saat meninggalnya Raja Najasyi. 100 rupiah. Kok donane apa? Oh, iki barang nggonku iki. Kalau donga iki. Sekarang pertanyaan untuk regu C. Regu Mohon nano Pak Hasan ambek dielingne ya. Yeay. Nek keliru. Adik B. Pada tahun ke-10 dari kenabian, Sayyidah Khadijah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau wafat. Setelah itu Rasulullah memperistri seorang janda yang bernama Aisyah. kurang pas, masih ada waktu. Aisyah itu gak janda, satu-satunya istri Rasulullah yang perawan Aisyah toh, lainnya janda. Sebut nama. Masa janda? Hah? Ruqayyah. Masih ada waktu? Kasih aplaus untuk gua. Sabar Pak. Sabar Pak. Pokoknya bar Sayyidah Khadijah sedo, itu jeung Nabi terus nikah dengan seorang janda sebelum Aisyah. Ayo, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2. Pertanyaan dilempar ke regu B. Semak netis. Sebutkan. Suwaidah. Suwaidah. Kurang pas. Saudah. 100 regu B. Saudah Zawjur Rasul. Jadi Nabi itu pas ditinggal sedo Sayyidah Khadijah terus nikah dengan janda yang bernama Saudah yang suaminya sudah mati. Terus sekarang regu B. Diperhatikan regu B. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, selang kurang lebih 1 bulan. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, selang kurang lebih 1 bulan, kemudian pamannya yang bernama Abu Thalib juga dipanggil oleh Allah. Maka bersedihlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun itu dinamakan tahun duka cita atau Amul Husni. 100 regu B. Kasih aplaus regu B di wali kelas saja. Kasih lah, oh Pak Angga. Terus untuk regu Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Kuba. Hari apa, tanggal dan bulannya disebutkan. Kedua Rabiul Awal 30 September 622 Semangat disemangati buku kemenangan. Nah, sekarang pertanyaan ke regu C. Regu C regu A. sudah selesai. Anu Pak rebutan Pak. Yang babak lemparan sudah selesai. Bun. Ampun. Skor sudah 3-3 semua sih. Skor sementara dihitung untuk regu masing-masing regu. Ini yang terakhir ini yang lemparan tak gawe gampang-gampang dan seru. Wis indahar. Hoba. Kosong-kosong itu. Untuk skor sementara di babak kedua
regu A perwakilan dari kelas 10B mendapat nilai 600. Tepuk tangan. Untuk kelompok B perwakilan atau delegasi dari kelas 12B mendapat nilai 800. Untuk kelompok C perwakilan dari kelas 11A mendapat nilai 300. Surai. Aku mendukungmu. Sekarang kita masuk ke babak ketiga, pertanyaan rebutan. Diperhatikan masing-masing regu. Kita masuk babak ketiga, pertanyaan rebutan. Siapa yang cepat memukul pergantian bel, wakil bel itu dia yang berhak untuk menjawab. Misalkan salah, ya, betul. Misalkan jawaban saya salahkan, bisa nurut lagi untuk yang lainnya. Paham ya? Oke. Semangat ya, semangat. Pertanyaannya mudah. Sebutkan raja kota Habasah. Rego B. Raja Najasyi. 100 untuk regu B. Kayak untuk ini masukan dari Pak Soedi. Ketika saya membacakan soal belum selesai tapi kalian sudah paham, bisa langsung nuduk di sini. Iya. Tapi untuk baca cermat ini masih ada celah. Biasanya yang model kayak gitu kapan nuduk kok keliru, nilainya dikurangi malah. Ini tidak, masih bisa. Oke. Kok soal saya bacakan belum selesai, kalian sudah bisa memahami arahnya kemana, silakan langsung duduk di sini. Yang penting aja duduk sirai koncone. Bahaya. Bon, pertanyaan yang kedua. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir dari nasab yang mulia dari Bani Quraisy, dan nasab beliau tersambung dengan nasab seorang nabi yang Nasab Nabi Ibrahim. bisa dilengkapi. Nasab Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, betul. Semuanya siap-siap. Nasab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersambung dari ayah dan ibunya di kakeknya yang nomor 5. 100 dua soal yang kalian perebutkan. Ya. Iso iki Pak Sidik. Berapa kalikah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke kota Syam? B. 2 kali. 100 untuk regu B. Tinggal 1. Tinggal 1. Kalah berani, Tinggal 1.
Pertanyaan diperhatikan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjalanan ke tanah Syam yang kedua, beliau ditemani seorang pembantu Khadijah yang bernama B. Juri ini malah turu. Tak ulang ya. B maju B. Oh sudah B. Maisarah 100 untuk regu B. Alhamdulillah sudah selesai. Bapak rebutan jumlah skor keseluruhan dari masing-masing regu. Untuk yang regu B, regu A perwakilan dari kelas 10B mendapatkan nilai sejumlah berapa? Mendapat nilai 700. Regu B perwakilan dari kelas 12B mendapatkan nilai 1100. Kasih Allah. Regu C mendapat nilai 400. Kasih aplaus untuk regu C. Berarti juara pertama diraih oleh kelompok B perwakilan dari kelas 12B. Juara kedua diraih oleh kelompok A atau regu A perwakilan dari kelas 10B, dan juara ketiga diraih oleh kelompok C perwakilan dari kelas 11A. Terima kasih sekali lagi. Bukan juara, bukan hadiah yang kita harapkan. Yang kita harapkan semua adalah pemahaman keilmuan tentang sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Sekali lagi semangat, bertemu di sesi-sesi acara yang berikutnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.